Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, ketemu lagi kita nih. Kita mau lanjutin lagi ya, ngobrolin soal sosok hebat Bapak Insinyur Haji Wardiasa. Sumber kita masih sama, dari buku Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Iya, betul banget. Nah, kali ini fokusnya ke gimana sih rasa cinta beliau ke Pusri sama kedekatannya sama tim di pabrik. Oke, jadi misi kita sekarang nih Sobat Asa, pengen bongkar gitu ya, resep rahasia kepemimpinan Pak War yang katanya unik banget itu. Gimana caranya beliau bisa bikin timnya kompak, loyal, tapi pabrik juga jalan terus, produksinya bagus. Katanya ada cerita malam tanpa sepatu segala. Beneran tuh? Ah, iya cerita itu. Jadi gini loh Sobat Asa, ada satu malam nih, telepon di rumah Pak Wardiasa bunyi kenceng banget. Beliau padahal baru aja nyampe rumah, capek gitu kan. Nah, yang nelpon itu shift supervisor pabrik amonia. Terus? Nadanya panik banget, laporannya tuh wah gawat darurat pokoknya. Waduh. Jadi Pak Wardiasa gimana? Langsung panik juga? Nah, karena yang lapor paniknya minta ampun, Pak Wardiasa ini langsung tancap gas, balik lagi ke pabrik. Cuma sempet nyamber jaket doang, Sobat Asa. Sepatu, nggak kepikiran, udah lari aja. Beneran nggak pakai sepatu? Terus pas sampai pabrik ternyata kenapa? Segawat itu kah? Ternyata masalahnya tuh nggak segawat yang diomongin. Cuma ada kebocoran amonia kecil yang sebetulnya ya bisa ditangani lah sama tim di sana. Ya ampun. Udah lari-lari nggak pakai alas kaki ya? Pasti kesel dong beliau. Sempet sih ada rasa kesel dikit, tapi ya gimana, waktu itu kan posisi beliau asisten superintendent. Jadi kalau ada alarm darurat, ya beliau orang pertama yang harus turun tangan. Tanggung jawabnya gede banget Sobat Asa. Mikirnya kan gini, kalau pabrik sampai berhenti sehari aja, itu ruginya bisa 120 ribu dolar AS loh, gede banget kan? Tapi kalau salah ambil keputusan, waduh, risikonya keselamatan orang, bahaya. Dilema banget ya. Harus cepat ambil keputusan tapi risikonya tinggi. Nah, tapi dari kejadian kayak gini ada hikmahnya juga dong. Jadi ada strategi baru gitu. Nah, ini dia poin pentingnya. Gara-gara sering kejadian gitu, Pak Wardiasa jadi hafal banget sama karakter para supervisornya. Ini sih bukan cuma ngatur pabrik tapi udah main psikologi juga ya. Bisa dibilang gitu. Ini udah manajemen psikologi tim di situasi kritis. Jadi pemimpin efektif itu ternyata emang harus paham karakter orang per orang di timnya. Nggak bisa pukul rata semua. Beliau jadi menyesuaikan responsnya tergantung siapa yang ngasih info. Keren kan? Keren banget. Dan gaya kepemimpinan yang turun langsung gini emang udah jadi ciri khas beliau ya katanya. Sampai-sampai ada cerita beliau bisa nebak mesin rusak cuma dari suara di radio genggam. Betul, itu ilmu dari mentor beliau Pak Zenur. Katanya sih, mesin itu punya nyanyiannya sendiri. Nah, lewat handy-talkie itu, radio genggam jadul, beliau bisa dengerin. Kalau suaranya aneh, wah pasti ada yang nggak beres nih. Harus dicek. Dan soal turun langsung itu, wah jangan ditanya. Kalau ada perbaikan besar, beliau pasti ada di lokasi. Nggak peduli sampai jam berapa. Bukan karena nggak percaya sama timnya ya, tapi biar beliau ikut ngerti masalahnya sampai detil. Pernah loh beliau ikut naik tower yang panas itu, tingginya 60 meter, bareng sama tim. Ikut ngerasain langsung ya, panas-panasnya di atas sana. Nggak cuma mantau dari ruangan ber-AC. Pasti timnya jadi makin hormat ya. Jelas dong, hubungannya jadi bukan atasan bawahan kaku gitu, lebih kayak mitra kerja. Tim operator, tim maintenance, ada Pak Paryono yang jago kompresor, Pak Untung ahli listrik, Pak Eko Janjuri jago instrumen, terus ada Pak Mukti, Pak Thomas dari maintenance, sampai Pak Tarimbun yang katanya lincah banget naik-naik tower itu, semua dianggap partner. Wah, disebutin satu-satu gitu ya nama-namanya di buku. Kelihatan banget deketnya. Iya, terus kalau lagi lembur lama gitu, biar semangat, beliau suka traktir makan bareng. Hal kecil sih, tapi efeknya itu loh, bikin tim makin solid. Pantesan aja ada testimoni dari Pak Bambang Subianto yang bilang, pegawai kalau dipanggil Pak War bukannya takut, tapi malah seneng, padahal mau dikasih kerjaan. Ini unik banget loh Sobat Asa. Biasanya kan kalau dipanggil bos suka deg-degan ya. Haha, iya juga ya. Terus ada lagi nih dari Pak Krisno, dulu proses engineer. Kata beliau, cara Pak War nyuruh orang, ngajak orang itu bikin kita nurut, tapi nggak ngerasa dipaksa.
Jago banget komunikasinya. Jadi serius kerja tapi caranya enak gitu ya, nggak bikin tegang. Betul, pendekatannya manusiawi banget. Tapi jangan salah sangka juga, beliau ini tegas loh kalau soal kebenaran di lapangan. Maksudnya tegas gimana? Kata Pak Bambang lagi nih, Pak War itu nggak mau terima laporan doang. Dia nggak bisa diakalin, dibohongin. Jadi kalau ada laporan masalah, beliau pasti cek sendiri ke sumbernya, mau lihat langsung kondisinya gimana. Oh, jadi kombinasi ya, dekat secara personal tapi profesionalismenya tetap jalan, ketegasannya ada. Nah, kedekatan ini yang akhirnya bikin suasana kayak keluarga besar Pusri itu ya. Persis, dan rasa kekeluargaan ini benar-benar terasa banget Sobat Asa. Bahkan pas momen lebaran, bayangin deh malam takbiran, pas orang-orang kumpul sama keluarga, Pak Wardiasani malah datang ke pabrik. Ngapain beliau ke pabrik malam takbiran? Beliau bawa kue-kue, bawa makanan gitu buat karyawan yang lagi tugas jaga pabrik. Terus mereka dengerin takbiran bareng di sana, di tengah suara mesin pabrik. Kebayang nggak sih suasananya? Haru banget pasti. Wah, beneran kayak bapak ke anak-anaknya ya. Menyentuh banget sih ini. Jadi mengelola pabrik yang resikonya tinggi gitu tapi pakai hati ya pendekatannya. Bisa dibilang gitu. Jalan-jalan ke pabrik tanpa sepatu, pulangnya bawa simpati dan cerita. Jadi pantun dikit nih. Hahaha, bisa aja nih. Jadi intinya nih ya Sobat Asa, gaya kepemimpinan Pak Wardiasa di Pusri itu nunjukin kalau ngejar target, efisiensi kerja itu bisa banget jalan bareng sama bangun hubungan kekeluargaan yang kuat di tim. Malah saling dukung. Dan semua itu dasarnya ya dedikasi beliau yang luar biasa buat Pusri, buat pabrik, dan buat kemajuan industri kimia di Indonesia. Itu yang jadi semangatnya. Keren banget. Nah, ini jadi pelajaran juga buat kita semua ya Sobat Asa. Kira-kira apa nih yang bisa kita ambil dari cara Pak Wardiasa tadi? Gimana caranya kita bisa numbuhin rasa saling punya, rasa dedikasi yang sama di tempat kerja kita sekarang? Betul. Dan mungkin ini jadi bahan renungan buat Sobat Asa ya. Di zaman kerja yang kadang rasanya makin hitung-hitungan gini, masih penting nggak sih bangun ikatan keluarga di kantor atau tempat kerja? Kalau iya, gimana ya mulainya? Mungkin dari hal-hal kecil kayak yang Pak Wardiasa lakuin itu. Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin bareng-bareng. Oke deh Sobat Asa, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap setia di sini, karena kita pasti balik lagi bawa topik-topik lain yang gak kalah seru dan unik pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.